Langit terbelah, mentari pun cerah. Cahaya terang dengan gemilaunya. Yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saya Pastor Petrus Suharjono SC mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai 28. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-27, Sabtu 11 Oktober 2025. Pada suatu hari ketika Yesus sedang berbicara kepada orang banyak, berserulah seorang wanita dari antara orang banyak itu dan berkata kepada Yesus, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung dan menyusui engkau." Tetapi Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Ada beberapa tempat dan kalangan umat pada hari Sabtu biasanya dijadikan sebagai Sabtu Imam, kesempatan bagi umat beriman untuk mendoakan para imam, dan para imam tentu saja juga mendoakan kaum beriman. Semoga kita tetap tekun berdoa untuk mereka yang tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih dalam kandungan. Semoga sehat dan selamat selalu dalam sampai proses persalinan. Dan semoga kita juga berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan teman hidup yang tepat. Kita juga berdoa untuk mereka pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan di dalam keluarga dan juga di dalam keluarga mereka. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, menolong, membimbing, dan menguatkan supaya senantiasa menemukan kasih setia dan jalan Tuhan. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan ini adalah tinggal 5 hari lagi menuju kepada hari Hal Tabisan di Paroki Santo Petrus Karang Senang Tabisan Imam Keuskupan Timika. Semoga kita tetap tekun dan berdoa untuk segenap umat Paroki Santo Petrus Karang Senang Timika dan juga seluruh panitia Tabisan Imam Keuskupan Timika yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober. Semoga Tuhan mengaruniakan semangat iman, persaudaraan, cinta kasih, kesehatan yang baik, dan semangat kerjasama supaya dapat menjadi tuan rumah, menjadi penyelenggara tabisan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh sukacita, penuh persaudaraan, dan penuh kebaikan hati. Dan kiranya bahwa kita semua sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus juga kita bersukacita bersama dengan orang tua, bersama dengan keluarga dan umat stasi Santo Yohanes Pembaptis Bintuka atau SP13 atas pengucapan syukur kaul pertama dari seorang suster Franciscanes Caritas. Semoga benih-benih panggilan yang Tuhan tanamkan dalam hati para pemuda-pemudi kaum beriman senantiasa tumbuh dan berkembang, sehingga menjadi kesaksian bagi dunia
akan kebaikan Allah, akan cinta kasih Allah, dan akan kebaikan Tuhan. Dan kiranya bahwa kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus hari ini diingatkan, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Kita mendengarkan sabda Tuhan, kita setiap hari membaca sabda Tuhan, kita setiap saat merenungkan sabda Tuhan, dan semoga kita tekun untuk memeliharanya. Dan melalui jalan itu, melalui ketekunan itu, melalui kesetiaan itu, kita akan menemukan kebahagiaan di dalam Tuhan. Dikatakan beberapa kali bahwa Yesus bersukacita dalam Roh Kudus. Semoga juga ada sukacita, ada kegembiraan, ada kebahagiaan di dalam diri kita para pengikut Tuhan Yesus Kristus, karena mendengarkan sabda Allah, karena membaca sabda Allah dan memeliharanya di dalam hati yang baik. Tentu saja memelihara ini bukan hanya soal menyimpan, tetapi bagaimana kita merenungkan, menghayati, dan berjuang, berusaha untuk mengejawantahkan, mengaplikasikan, melaksanakan sabda Allah itu di dalam kehidupan kita sesuai dengan konteks yang ada di dalam kehidupan kita. Memang ikatan persaudaraan, ikatan keluarga itu juga sesuatu yang penting. Tetapi ternyata Yesus lebih menekankan kepada soal keberanian, kemampuan, dan niat yang kuat untuk memelihara sabda Tuhan yang telah diperdengarkan kepada kita, yang telah diwartakan kepada kita. Tentu saja kita semua sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki kitab suci entah di rumah, entah kita memilikinya secara pribadi, atau sekarang ini melalui alat komunikasi HP. Kita juga bisa mencari ayat-ayat kitab suci, mencari sabda Allah, membaca sabda Allah, mendengarkan sabda Allah, merenungkan dalam artikel-artikel ataupun dalam permenungan. Maka semoga setidak-tidaknya, semoga alat-alat itu membantu kita. Semoga alat-alat itu menjadi tempat bagi kita, menjadi mampu menggunakan alat-alat itu untuk memelihara sabda Tuhan. Tentu saja kita berjuang, berusaha untuk menjadikan HP kita, alat komunikasi kita, alat medsos kita juga sesuatu yang kudus, yang juga berisi tentang kebaikan Allah, tentang sabda Tuhan, tentang kebaikan dan cinta kasih Allah. Dan semoga itu menjadi alat pewartaan untuk kita. Semoga kita tidak hanya mendengarkan, menonton, melihat, mewartakan sesuatu yang duniawi, tetapi semoga juga ada sabda Allah di sana. Maka semoga kita semua menggunakan alat-alat yang ada di sekitar kita juga untuk pewartaan sabda Tuhan, untuk memelihara sabda Tuhan. Mungkin kita banyak menghabiskan waktu untuk perhiburan, untuk nonton, untuk aktif di media sosial. Tetapi semoga kita juga punya porsi waktu yang baik, punya porsi waktu yang cukup untuk supaya sabda Allah itu kita pelihara, kita wartakan, kita upayakan dalam hidup kita melalui juga alat-alat komunikasi yang ada di sekitar kita. Semoga alat-alat yang kita pakai tidak membelenggu, tidak menguasai kita, sehingga kita melalaikan, kita melupakan tugas pewartaan itu, tugas untuk memelihara sabda Allah itu di dalam kehidupan kita. Semoga selain kita tekun mendengarkan sabda Tuhan, selain kita berdoa mohon rahmat Tuhan, semoga kita juga cukup berani, cukup bijaksana, cukup tegas untuk menggunakan segala sesuatu, alat-alat yang ada di sekitar kita untuk mendengarkan sabda Tuhan, membaca sabda Tuhan, dan memelihara sabda Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Semoga dunia kita, semoga hidup kita, semoga keseharian kita diliputi, dikuasai, dan diwarnai dengan hadirnya sabda Tuhan, dan semoga kita memelihara sabda Allah itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putera
dan Roh Kudus. Amin.